Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Atap Alumni. Tentunya bersama saya Nabila Salsabil, dan kebetulan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dan sangat spesial tentunya. Bersama dengan, saya manggilnya apa nih, Ustadz, Kang, atau apa nih kira-kira? Bebas. Oh, bebas. Mau manggil Om nggak apa-apa. Boleh. Akang boleh, abang boleh, Akang aja Akang. Akang. Ini satu lagi Akang aja, sama-sama Akang. Nah, untuk sebelumnya kan saya kurang mengenal daripada dari Kang Andri ini sendiri, juga Kang Amin ini sendiri. Untuk sebelum ke Kang Amin, mungkin saya ingin bertanya kepada Kang Andri terlebih dahulu. Kan Kang Andri ini ketua IKAPMI ataupun Ikatan Keluarga Besar dan alumni Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Nah, dari awal mulanya, asal muasalnya tuh ceritanya gimana sih, Kang? Bisa ini jadi berarti ketua... harus menceritakan sejarah. Yang jelas saya terpilih sebagai ketua IKAPMI ini selama 5 tahun ke depan. 1 tahun sudah berjalan. Di 2023 nanti akan berakhir insya Allah di 2027, yang memang periode jabatan IKAPMI 5 tahun ini baru di periode kami. Sebelumnya hanya ada 1 periode itu kalau nggak salah 3 tahun, tapi di tahun struktural kami ditambah menjadi 2 tahun, jadi 5 tahun dalam 1 periode. Masya Allah, berarti tinggal menunggu beberapa waktu lagi ya, Kang ya. Masih ada sisa 4 tahun ke depan. Iya. Menunggu kematian atau gimana? Doain lah, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Wih, amin. Iya, ada kebetulan. Nah, sedikit kali ya dari tadi kita ngobrol di backstage itu saya kurang fokus atau salah fokus dengan cincinnya Kang Amin Fajri ini. Ada ini BTW cincin tombol kiamat atau tombol pengumpul suara nih, Kang. Tombol pemilu itu ya. Tombol pemilu. Karena dengar ya Kang Amin ini lagi nyalek nih. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi nyalek ya, Kang. Gitu Kalau semisal udah jadi alumni Ummul Qura Al-Islami, rugi dong ya kalau semisal gak nyalek gitu. Justru itu, jadi makanya kenapa kok ini kan podcast yang hari ini terlaksana ini memang sudah jauh-jauh hari kita konsepkan gitu. Tapi kita masih melakukan beberapa tahapan rumusan dengan tim, dengan kru, termasuk kira-kira tema apa yang mau kita angkat. Kenapa kok kita menamakan podcast ini dengan podcast Atap Alumni, karena memang secara segmentasi kita ingin mengambil secara keseluruhan lewat alumni. Dari database alumni terhitung dari angkatan pertama di tahun 2000 sampai angkatan 24 kemarin, itu kita lihat di database kira-kira sudah ada sekitar 7.000-an alumni yang sudah tersebar luas di hampir semua provinsi Indonesia, Bang ya. Iya. Kalau nggak salah nih Kang Amin nih angkatan ke-17. Angkatan ke-7. Oh 7. Saya kan 17. Saya 13 kan. Angkatan ketiga ya aslinya. Ya. Sudah tersebar luas di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian singkat cerita kita namakan podcast ini sebagai podcast Atap Alumni, yang memang rencana kita ke depan konten-konten podcast Atap Alumni ini kita akan mengangkat semua alumni dari berbagai macam profesi. Nah, saat ini hasil rumusan dengan tim, ini kan tahunnya politik, Kang Amin tuh, yang sudah disebutkan tadi sama saya manggilnya apa, Neng? Ayam. Boleh apa aja. Ai Nabil. Ayam. Tahun politik, tadi kan disebutkan bahwa Kang Amin nih tahun ini maju untuk menjadi calon anggota legislatif. Kita doakan mudah-mudahan hasil maksud. Makanya kita mengangkat tema podcast kali ini, temanya adalah alumni mencari kursi. Jadi masih kebingungan nih, kursinya ada di mana. Nah, tapi sebetulnya Bang Danu, yang kita undang itu bukan hanya seorang Amin Fajri, tapi kita ingin mengundang semua
alumni yang memang sedang berjuang di tahun politik ini. Dari data yang kita terima itu ada beberapa alumni yang memang maju di legislatif tahun ini. Salah satunya Kang Amin Fajri, angkatan ke-7. Nama marhalanya apa? Kaisar dan Queen. Kaisar dan Queen. Alumni ke-7 dari Partai Nasdem. Nomor urut Nomor urut 5. promosiin dong. Promosiin Masa ketua boleh. IKAPI dulu. Komen Anda ya. Pertama kita apresiasi lah. Artinya IKAPI hari ini punya gagasan baru yaitu berupa podcast, dan kebetulan hari ini momentum politik. Kemudian juga beliau mengundang ya kita untuk hadir. Tapi sebelumnya supaya kenal, mungkin pertama nama saya Amin Fajri, kaku ya Seth ya? Ente kaku Tegang. kayak kanebo kering kakunya ini. Biasa Basahin biar luas. Nama saya Amin Fajri, maju dari Partai Nasdem nomor 5. Dapil. Dapil Lima. 5 Kabupaten Bogor. 55 Ya, dari mulai Luwiliang, Lui Sadeng, Rumpin, Nanggung, Cigudeg, Sukajaya, Tenjo, Paling Panjang. Mau bikin jingle nggak? Proyek. Nah, berbicara terkait mencari kursi-kursi untuk mengisi kursi-kursi legislatif dan ikut meramaikan kontestasi politik di 2024 ini. Kira-kira kan Kang Amin sendiri ini pasti semua orang ya kayaknya udah tahu nih lika-liku dalam politik itu gimana gitu. Apa sih yang menjadi motivasi dari Kang Amin itu sendiri sehingga Kang Amin ini tertarik mencalonkan anggota legislatif? Ya, pertama kita berangkat dari anak kampung yang mengenyang pendidikan di pesantren pertama. Kemudian kita lahir dari seorang aktivis. Kita lihat banyak dinamika sosial yang ada di masyarakat lah. Kita banyak, karena sebagai seorang aktivis tentu kita ya bergandengan tangan dengan masyarakat. Banyak persoalan yang memang kita temukan di masyarakat, baik soal pelayanan, soal kebutuhan pupuk di pertanian dan sebagainya, kualitas pendidikan, sarana prasarana, dan itu pun sebagai manusia siapapun itu tentu ingin berbuat yang lebih lah. Nah, kemudian yang kedua juga itu sebagai motivasi secara sosial, artinya hampir semua orang juga ingin memberikan manfaat yang lebih. Yang kedua juga kalau motivasi saya secara pribadi tentu seperti apa yang disampaikan oleh Sedinali itu Seth ya. Masya Jadi Allah. barang siapa hari ini lebih baik, ya insya Allah berarti dia orang beruntung. Kalau hari ini saya lebih buruk, berarti kita termasuk orang yang rugi. Kalau lebih jelek, Rugi berarti dong. kita orang yang celaka. Jadi sebagai seorang pribadi secara individu tentu kita ingin lebih baik dari hari kemarin. Secara sosial ya kita tentu ialah karena lahir dari rahim aktivis, dengan melihat dinamika yang ada kita ingin berbuat lebih. Tentunya dengan momentum yang ada kita ingin ya barangkali ada nasibnya oleh Allah kita bisa memberikan manfaat yang lebih lah buat masyarakat. Ini pentingnya calon anggota dewan lahir dari santri. Nah, Justru itu alumni dalam hal ini adalah IKAPI sangat mendukung sepenuhnya ketika memang kita menerima banyak teman-teman alumni yang berjuang di tahun politik ini. Karena walau bagaimanapun mungkin ya, mudah-mudahan Allah menakdirkan alumni pesantren khususnya IKAPMI ini mereka semua dalam perjuangan di tahun politik bisa duduk di kursi-kursi parlementer ya. Yang saya sampaikan tadi kan ada beberapa alumni, ada dari Bekasi itu atas nama Yosi Noviana dari partai PKB. Lalu kemudian ada juga Marjuli dari Riau, satu angkatan ya, angkatan ke-7 Partai Gelora. Kemudian ada lagi Iskandar, Bang Iskandar namanya apa nama lengkapnya? Iskandar ya, Muhammad Iskandar dari Jambi, Partai PAN. Lalu kemudian ada juga dari PKS, saya lupa namanya, perempuan ya. PKS itu kalau nggak salah orang Bengkulu deh. Sebut aja Mawar. Sebut aja Mawar. Oh ini Nasyaya Zahra Fahila. Ini dari partai PKS orang Bengkulu.
lalu kemudian ada Mahasumiati dari Cianjur, Dapil 1, lalu kemudian ada dari Papua, Bang Abdurrahman dari Partai PKS. dari Partai PKS. Artinya di sini sudah banyak teman-teman alumni di IKAPMI ini, mereka sudah mulai melirik kepada ranah politik. Justru itu dari podcast yang memang kita laksanakan saat ini, ya kami sih bisa ingin banyak berharap besar. Tadi kan Kang Amin sudah menyampaikan, artinya jika hari ini lebih gimana tadi statementnya kata Sayyidina Ali? Ya barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Nah, ini kan hanya statement-statement yang diterima dan disampaikan oleh santri ya, Nabil. Justru ini pentingnya anggota-anggota dewan lahir dari kalangan santri. Betul nggak Bang Danu? Memang sangat dibutuhkan sekali ya. Santri untuk negeri. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita berharap teman-teman alumni dimanapun kalian berada, yang memang alumni yang domisili di Bogor, khususnya Kabupaten Bogor, Dapil 5, kita perjuangkan. Sebagai sesama alumni, Kang Amin naik, bismillah kita perjuangkan suara Kang Amin, mudah-mudahan memberikan banyak kontribusi positif. Amin. Lalu kemudian yang dari Bekasi, alumni-alumni yang ada di Bekasi, sama halnya dengan harapan kita semua yang di Jambi, di Bengkulu, di Riau, di Papua, begitu Neng Nabil. Berarti semangat ini sangat menggebu-gebu gitu Harus. untuk meramaikan kontestasi politik, juga untuk mengisi kursi-kursi legislatif yang ada gitu. Nah, kira-kira terkait berbicara terkait politik ya, tentunya ada visi dan misi yang akan diperjuangkan oleh Kang Amin itu sendiri. Boleh tahu kira-kira kita apa saja gitu yang menjadi visi dan misi dari Kang Amin itu sendiri? Pertama tentu sebagai seorang santri kita sering mendengar lah bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Tentu berangkat dari motivasi tadi secara pribadi dan secara umum, ya kita ingin mengembalikan, artinya sebagai seorang santri tentu kita berangkat dari motivasi tersebut, ya kita ingin pertama apa pertanyaannya? Visi dan oh misi. Ya, yang pertama berangkat dari ngopi. Berangkat dari motivasi tersebut, jadi. tentu yang pertama berbicara kita secara umum, kita pasti siapapun itu, mau petani, mau santri, pasti ingin memberikan manfaat, itu pertama. Nah, sehingga dalam beberapa konteks pasti kita ketika menduduki parlemen tentu ingin memberikan manfaat. Kalau berbicara visi misi, ya berbicara petani bagaimana kita bisa menjamin pupuk ada gitu. Sebagai seorang santri tentu kita pengen, dan hari ini Balau sudah laksanakan bagaimana meningkatkan kualitas SDM tentu dengan membangun sarana dan prasarana gitu. Bagaimana kita bisa, karena saya lihat di Bogor ini banyak pesantren salaf juga yang belum memiliki legalitas. Sehingga itu juga menjadi salah satu perjuangan kita, visi misi kita untuk memperjuangkan kaum pesantren gitu. Yang pertama memiliki legalitas, kedua meningkatkan sarana prasarana gitu. Kemudian sebagai kaum muda, apalagi hari ini kita akan mengalami bonus demografi. Ya, kaum milenial lah kayaknya. Artinya jumlah pemuda itu jauh lebih banyak daripada orang tua. Dan ini juga kita harus respon bagaimana kita juga mampu mengembangkan, meningkatkan kapasitas anak-anak muda gitu. Kalau saya hari ini di KNP sebagai sekretaris contoh, ada 40 kecamatan dan sekian OKP. Nah, bagaimana kemudian kita juga bisa mendorong kualitas pemuda baik dengan anggaran maupun dengan tadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh anggota dewan. Berarti salah satu sasaran programnya adalah segmentasi pesantren. Pesantren. Ini setahu saya kan daerah Bogor, khususnya Bogor Barat ya. Ini bisa disebut sebagai kawasan santri karena memang banyak banget pesantren. Di Bogor Barat itu udah baik itu pesantren salafi, pesantren modern. Jadi memang ya sangat pas sekali ketika memang Kang Amin menawarkan program dengan segmentasi pesantren kan. Ini yang kita harapkan, artinya pasti ada kemanfaatan, kemaslahatan, kontribusi positif dari alumni yang memang berbasis dari background pesantren untuk memberikan manfaat banyak gitu. Nah, sudah dibahas juga terkait visi misi dan intinya tadi ya Kang, untuk manusia itu
sebaik-baiknya manusia Iya, adalah betul. manusia yang bermanfaat. Nah, kira-kira saya pengen tahu sebelum Kang Amin ini nyaleg nih, Iya. gitu, nyaleg, kira-kira apa sih kegiatan ataupun aktivitas sebelum daripada saat ini nih Kang? Saya lahir di Cilacap itu, kalau boleh memperkenal diri gitu. Boleh, gratis. Oh, nggak boleh ngusir. Kemudian kita melanjutkan pendidikan di pesantren, ya, melanjutkan ke kampus ya. Saya kuliah di kampus IAIN Laroiba gitu. Kemudian menjadi seorang aktivis, seorang guru juga kan. Ya, sempat menjadi kepala sekolah, kita juga di SMP Terpadu Ma'arif. Kemudian kita juga sempat mengawal paman saya hampir setahun, karena paman saya alhamdulillah hari ini periode ketiga menjadi anggota dewan di kampus. Masya Allah. Sehingga sedikit banyaknya kita paham lah. Kemudian saya juga pernah menjadi pendamping desa gitu, mengawas ya tentang tata kelola desa di Kecamatan Lewindang, sehingga sedikit banyaknya ya kita memahami lah konteks apa kebutuhan yang ada di desa. Karena teorinya kan di desa kampung kota, bagaimana kemudian kita mampu memakmurkan desa sehingga juga banyak orang desa yang tidak harus ke kota gitu, dengan apa ketika desa itu sudah mampu memberikan dampak yang luar biasa bagi baik dari sisi finansial maupun sosial. Nah, Kang Andri tadi kan sudah dijelaskan juga ya oleh Kang Amin terkait profesi ataupun kegiatan Kang Amin sebelum nyaleg ini Ya. nih. Nah, kira-kira menurut Kang Andri itu sendiri, kita tuh perlu gak sih di daerah Kabupaten Bogor ini ya khususnya kita membutuhkan rumah aspirasi apabila nanti Kang Amin ini terpilih untuk mengisi kursi-kursi legislatif? Ya, bagi saya Misalnya pribadi sebulan belum makan. sangat penting sekali. Makanya ingin ya, paling tidak ya pada saat waktu-waktu perjuangan di tahun politik Kang Amin ini kan memang harusnya sudah mulai terfikirkan rumah aspirasi yang memang menjadi bagian dari salah satu program beliau gitu. Berkaitan erat dengan anggap IKAPMI Ya. organisasi besar yang memang dimiliki oleh pesantren PMUI Ummul Qura Islami, dengan nomenklatur IKAPMI ini memang sudah menjadi bagian dari organisasi skala nasional. Pada akhirnya nanti ketika memang lagi-lagi kita harus melibatkan Allah. Ketika Allah menakdirkan, Ustadz banget nih. Allah menakdirkan Kang Amin beserta teman-teman alumni yang lain bisa menduduki kursi. Cuma kalau udah duduk di kursi ini jangan sampai kebetahan gitu. Sekarang lagi nyari kursi, nanti Iya. ketemu kursi ya. Nah, mudah-mudahan sih enggak. Artinya di sini harus berkaitan erat dengan semua yang menjadi bagian dari aspirasi masyarakat luas. Nah, untuk Kang Amin sendiri apakah sudah terfikirkan sebelumnya atau memiliki rencana saya akan membuat rumah aspirasi bagi khususnya daerah pemilihan yang Kang Amin sendiri sedang perjuangkan? Pertama, ya perlu diketahui juga saya hari ini tandem dengan Kang Asep Wahyuwijaya dan Kang Dondi, baik RI maupun provinsi. Dan hari ini kita sudah punya rumah aspirasi di Kabupaten Bogor di Cibatok. Itu ada 2 lantai, hampir semua relawan kita hadir ke situ. Nah, berangkat dari mentor politik saya juga ke depan, insya Allah karena sudah diberikan contoh ya, kita juga dengan beberapa relawan sudah mencoba menggagas. Karena hampir 1 tahun saya turun ke lapangan, ya banyak persoalan gitu yang kita lihat di masyarakat, baik kita mampu kita selesaikan ataupun tidak gitu. Karena kenapa belum mampu kita menyelesaikan? Karena hari ini kita belum punya wewenang yang lebih untuk menyelesaikan persoalan masyarakat gitu. Nah, tentunya ini juga menjadi menjadi concern kita dengan hampir semua relawan, sehingga kita sedikit banyaknya bisa tidak lupa gitu. Nah. Karena ini menjadi momok menakutkan masyarakat bahwa caleg itu suka lupa dengan masyarakat gitu. Pas nyalek sering baca ayat kursi. Nah, Ini udah dapat kursi, kursinya dapat, ayatnya dilupain kan begitu. Jangan sampai Kang Amin. Nah, untuk komitmennya itu sendiri, nah di dalam kegiatan ataupun politik lah gitu ya, berbicara terkait politik, tentunya tidak terlepas dari anggapan masyarakat atau opini masyarakat, tidak terlepas dari tindak korupsi. Oh, betul. Korupsi. Nah, kira-kira
komitmen Kang Amin itu sendiri untuk memberantas tindakan korupsi itu seperti apa? Pertama, kalau kita kita sepakat bersama bahwa hampir semua manusia itu ingin melakukan kebaikan. Itu pada dasarnya kita harus sepakat itu dulu, karena saya yakin meskipun profesinya apapun, orang tidak mau untuk melakukan baik korupsi, mencuri dan sebagainya. Itu manusia lah. Kemudian juga baik dewan dan sebagainya, semua juga hampir memiliki komitmen yang sama. Nah, ini juga berbicara korupsi ini juga kan tidak hanya berbicara soal ini, tapi soal kita secara pribadi yang pertama, yang kedua juga berbicara secara kolektif. Karena saya yakin ketika kita berbicara soal korupsi, kadang-kadang bukan karena keinginan pribadi, tapi karena lingkungan. Tapi saya yakin ketika kita punya dasar yang kuat, kemudian juga punya memahami aturan yang kuat, dan kemudian kita mampu menguasai lingkungan yang baik, insya Allah. Karena saya rasa juga, karena korupsi ini bisa terjadi menurut saya ini yang pertama karena ketidaktahuan. Contoh, karena berbicara korupsi kan menggunakan anggaran tidak pada tempatnya. Anggaran buat A digunakan buat B gitu. Karena tidak paham sehingga korupsi. Nah, makanya kita punya komitmen, kita memiliki komitmen dengan apa? Satu, kita tetap mau belajar soal undang-undang, soal aturan, sehingga kita tidak terjebak tentang korupsi. Kedua juga, ya saya secara pribadi dan Partai Nasdem juga punya komitmen yang kuat, sehingga kita juga berdoa sama Allah dan ya kita bareng-bareng lah bagaimana kemudian kita juga dijauhkan dari tindak pidana korupsi gitu. Insya Allah ya Kang, semoga dijauhkan dari hal-hal yang seperti itulah. Iya. Neng Nabil, sorry saya cut ya. Iya Bang. Kita cut kita video call sama caleg di Jambi ya, Bang Iskandar, tapi minta handphone dong nanti untuk direkod. Nggak bisa langsung ngerekod dari kamera 123, nggak bisa kan? Nah, mendingan direkam aja. Nggak apa-apa. Direkod video aja. Ya ntar. Sambil ngomong juga nggak apa sambil ngomong. Nah. Sambil nunggu. Video aja. Udah diangkat? Ya, Dah. video. Assalamualaikum, Bang Gandar. Fokus Lagi di luar bentar lagi ya. Fokus ke situ. Bentar ya. Oh, lagi. Oke. Kita udah mulai nih podcast nih. Oke, nih bentar saya pulang dulu, bentar ya. Oke, siap. Dimatiin dulu ya. Ya. Oke, nanti berarti Bang Gandar aja yang video call ke saya. Ya, siap. Oke, siap. Oke. Belum lihat. Lagi di luar rupanya. Lagi di luar. Biasa di luar kayaknya ya. Biasa. Berarti Bang Gandar nih angkatan Bang Danu sama Bang Aher ya? Angkatan 14. Angkatan 14. Lu pada nggak mau tua ya? Kayaknya menolak tua. Angkatan 4. Enggak, saya juga kan sama Abil kan seumuran. Masya Allah. Iya. Pengennya. Lanjut. Ya, kita tunggu aja, nanti tunggu Bang Iskandar. Siap. Silakan Neng Nabil. Dilanjut ya. Karena kita sedang membahas terkait alumni mencari kursi gitu. Iya. Nah, kira-kira gimana sih? Saya pengen tahu ya Kang. Kira-kira gimana kiat dan strategi Kang Amin itu sendiri dalam mengembangkan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam di daerah pemilihan itu, Kang? Betul. Yang pertama, kalau kita mengenal istilah atau rikotu ahamu minal mada, bahwa cara lebih baik daripada tujuan. Santri banget. Artinya apa nih? Enggak ngerti. Tapi kan kita berbicara tujuan bagaimana mengembangkan. Tentu kita harus paham caranya. Kalau berbicara yang kedua juga kita harus tahu latar belakangnya gitu. Kita tahu wilayah Dapil 5 gitu memiliki beberapa potensi kan, baik pendidikan, tambang, pertanian gitu kan, perkebunan dan sebagainya. Itu kita harus memahami bahwa secara teritori kebutuhan Dapil 5 itu apa saja. Baru mungkin kita telaah, kita turun dan kita tahu persoalan yang ada di bawah gitu. Seperti petani saat itu di bawah ini mungkin persoalannya pupuk, kemudian harga yang tidak stabil gitu. Kadang-kadang harga dari sini harga tanam berapa, harga jual berapa, itu kan menjadi persoalan. Nah ini menjadi catatan kita bersama. Kedua, di Dapil 5 kita tahu bahwa tadi benar kata Kang Andri sebagai ketua IKAPMI bahwa di sini merupakan tempatnya pondok pesantren. Kita tahu banyak pondok pesantren yang hari ini kurang layak ya, baik secara infrastruktur maupun secara sumber daya. Ini juga menjadi salah satu concern kami di Balawa. Kebetulan
kita bernaung di Balawa, hampir sudah 500 pondok pesantren lebih yang sudah dibantu oleh Balawa, Kang Asep Wahyu Wijaya. Nah, ini juga kita dorong sarana prasarannya sehingga kualitas pendidikannya lebih baik gitu. Kemudian berbicara tambang, kita juga seperti yang disampaikan salah satu tokoh nasional bahwa ada tambang yang BUMN berupa Antam, itu kita harapkan mampu melahirkan pengusaha-pengusaha lokal, karena hampir mayoritas pengusahanya itu yang bermain di lelang nasional itu jarang dari warga Bogor. Nah, kita coba dorong supaya lahir pengusaha-pengusaha lokal dari Kecamatan Nanggung menjadi pengusaha nasional. Masya Allah. Nah, dari tadi jawabannya sangat luar biasa ya, Pak Ustadz sekali. Bisa mode Mode ustad. Ustadz. Apaan wali itu? Bisa brand. Mode Ustadz. Nah, saya pengen tahu dong Kang, kira-kira opini sebagai calon legislatif ini terkait pemilu 2024 ini, yang berkualitas itu seperti apa sih Kang? Yang pertama tentu tadi jujur, bebas dan adil berbicara pemilu. Yang kedua juga bagaimana kita menciptakan iklim pemilu yang tadi yang demokratis. Ya, yang pertama tidak tadi kita harus, kalau berbicara caleg tentu kita harus tahu track record ya perjalanan seorang dewan. Kedua juga kita harus memahami aturan-aturan tentang kepemiluan. Yang ketiga juga ya mungkin kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pribadi gitu, untuk menciptakan pemilu yang baik gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Beda main biasa di luar. Jangan gitu Ustadz, nanti aduh jadi ini Kupu-kupu. Saya maaf. Malam. luar biasa sekali. Biasanya nih kalau semisal nyaleg gini kan udah ada janji. Janji manis. Iya, janji manis kayak Tuh calon jelek. Semanis Alvin. Nah, kira-kira bagaimana nih kiatnya Kang Amin agar menciptakan parlemen yang bersih, kemudian juga berintegritas dan bebas korupsi dan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan mengedepankan kepentingan pribadi ataupun beberapa kelompok saja nih Kang? Pertama, kalau tadi berbicara bagaimana menciptakan parlemen ya yang bersih, kemudian yang mengepentingkan masyarakat. Mungkin kalau saya pribadi secara pedang mungkin kita ya tadi asli nafsaka, saya memperbaiki diri sendiri sehingga kita mampu tadi mengoreksi orang lain. Luar biasa. Artinya gitu saya harus ya Susah. baik tidak hanya soal ini gitu, tapi Sulit. tadi secara sosial kita baik berarti juga kita harus memahami aturan tadi, sehingga tadi ketika kita memahami aturan, memahami etika ya saya rasa juga. Sorry, Dika, anggota Pak Dewan. Assalamualaikum, Bang Kandar. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf nih ganggu waktunya nih. Iya, Ustaz. Kang Amin, boleh nggak kesini? Lewat situ aja nggak apa-apa. Nah, Awas, soalnya sambil direkam nih sama Neng Nabil. Kita udah ada Kang Amin nih. Siap, Ustaz. Harusnya hari ini kita undang Yosi juga dari Bekasi, Partai PKB. Tapi Yosi berhalangan hadir. Siap. Nah, gimana kabar nih Bang Kandar nih? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Nih ada yang nanyain nih, Neng Nabil host kita di podcast Atap Alumni. Assalamualaikum, Neng Nabil. Waalaikumsalam. Jangan minta nomor WA ya. Nomor dana ada. Oh, nomor dana katanya. Manggilnya Om Kandar ntar. Oke, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan nggak dari Abang sendiri terkait perjuangan tahun ini nih, di tahun politik nih? Siap, Ustaz. Alhamdulillah, tahun 2024 ini ya, saya berkesempatan untuk berjuang di caleg DPRD Kabupaten Serolangun, Dapil Kecamatan Serolangun dan Majen 8
alhamdulillah untuk saat ini sangat sedikit caleg-caleg muda yang potensial yang bisa menggebrak ataupun yang bisa duduk di parlemen, karena rata-rata di sini calegnya sudah pada berumur saat. Oh, berarti calegnya caleg kolonial bukan milenial ya? Iya, bukan milenial lagi. Jadi udah 3 periode 4 periode. Jadi dari situ berkeyakinan dan bersemangat. Saya pikir anak muda harus punya gagasan, harus punya ide-ide kreatif untuk bisa melawan caleg-caleg yang sudah berperiode. Oke. Karena mereka mungkin di zaman mereka berbeda, di zaman sekarang harus anak muda sesuai dengan zamannya. Oke, setuju. Afirmasi. Mudah-mudahan sukses hasil maksud, Bang. Amin. Ya, nah, kan alhamdulillah di sini juga banyak alumni Mulkoro Ustaz di Dapil 1 Sarawangun ini, dan alhamdulillah sudah saya komunikasi dan silaturahmi. Mudah-mudahan baik doa dari Mudir, saya sudah juga sowan ke Mudir, ke Kiai Helmi, dan alhamdulillah beliau juga udah memberi nasihat dan doa. Itu salah satu vitamin bagi perjuangan kami Ustaz, karena Sarawangun ini adalah tumpah darah kami dan kami ingin berubah untuk lebih baik. Mantap. Merinding dengernya, merinding. Oke, sukses Bang. Ya, Nih, Ustaz. mohon maaf nih, kita nggak bisa lama-lama ya. Ya, siap Ustaz. Waktu juga nih, ada timer man dari tadi. Waktu katanya. Itu Amin mau Ya, ngomong. pelanggan. Nah, Kang Amin silakan. Sesama pejuang. Selamat siang Bang. Waalaikumsalam, sehat selalu. Semoga sama-sama hasil maksud. Amin. Iya, mudah-mudahan. Amin. Oke, makasih Bang ya. Makasih Ya, Ustaz. waktunya nih. Maaf ganggu. Doanya selalu. Oke. Mohon doanya selalu. Mudah-mudahan doa-doa dari alumni, doa-doa dari Pak Kiai, doa dari asatis, doa dari seluruh santriwan-santriwati di Ummul Qura mudah-mudahan bisa menggentarkan hati dan semoga diijabah oleh Allah. Amin. Yo, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kok jadi Jadi merinding. Jadi saya. Waduh, bahaya. Oh ya, lanjut. tadi Kang Amin lagi ini ya Kang. Iya, sempat Gimana? terpotong tadi. Lupa juga dia. Gara-gara video. Apa tadi? Aku biar nanya apa terkait biar oh, iya. misi. udah Lupa ya? Wah, terkesima kan? Kesima. terkesima sama Atau mungkin yang boleh tadi lah video artinya Kang. closing statement dari Oh iya, Kang Amin boleh. sendiri ya, Sangat diperlukan. terkait dengan harapan besar di tahun ini, lalu kemudian apa yang memang bisa menjadi bagian dari impian terbesar Kang Amin sendiri di tahun politik ini. Apa lu lihat? Pertama kita mungkin ya minta doanya dari seluruh alumni, ya minta dukungannya. Semoga ya perjuangan kita bersama bisa melahirkan ya anggota dewan dari kaum sarungan lah, kaum Iya, santri. amin. Sehingga apa-apa yang menjadi cita-cita kita bersama, bukan pribadi, karena kebetulan ini dorongan bersama, bisa kita realisasikan bersama ya ketika Allah memberikan Bimbingan budaya, memberikan takdirnya ya menjadi anggota dewan Ini gitu. pada ketersima mau ngambil apa gimana sih? Ambil lupa semuanya jadi lupa. nular lupanya. jadi lupa diri. Soalnya kelamaan duduk. Kan lagi duduk, Hati-hati jadi ya. lupa diri. Lucu. Nah, Apa lu nanya? Mbak. kayaknya
sudah dicukupkan kali Emang ya, habis, Kang. pertanyaan udah habis. Udah. Atau mungkin saya ingin membacakan narasi yang sempat dipost di IG itu terkait pencalonan alumni di legislatif tahun ini. Paling tidak ini bisa mengingatkan kita selaku alumni terkait dengan IKAPMI ya, bahwa memang saatnya IKAPMI menjadi subjek politik RI, dan memang sudah saatnya juga kita selaku alumni IKAPMI mendukung sepenuhnya semua teman-teman alumni kita yang memang mengisi kursi legislatif di berbagai tingkatan. Alasan pentingnya alumni pesantren masuk dalam parlemen yakni untuk menghadirkan kebijakan di lembaga legislatif yang sesuai dengan aspirasi kalangan santri dan umat Islam atau kaum sarungan tadi yang disebutkan oleh Kang Amin. Karena santri dan pesantren saatnya menjadi subjek dalam politik di Indonesia. Mereka harus terlibat aktif dalam proses elektoral dengan menjadi anggota parlemen. Karena dengan bergabungnya alumni pesantren mengisi jabatan publik di parlemen akan semakin menguatkan komitmen politik untuk melahirkan kebijakan yang peduli dengan Islam, khususnya pesantren. Jadi saya mengatasnamakan Ketua IKAPMI, paling tidak mengajak teman-teman alumni di luar sana, semua teman-teman kita yang sedang berjuang di masing-masing dapilnya, di daerah masing-masing, kita sama-sama dukung, kita sama-sama support, kita sama-sama doakan, mudah-mudahan perjuangan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran. Ini mode Ustadz nih, mode Ustadz ini diberikan kelancaran. Yang paling penting adalah hasil maksud dari semua yang dicita-citakan oleh teman-teman alumni IKAPMI kita semuanya. Gitu Neng Nabil. Baik. Alhamdulillah ya, tidak terasa ternyata udah cukup panjang nih durasi, mungkin Karena bisa emang ngobrol sama Neng Nabil nggak kerasa. Nggak bisa boleh. terbang. Hai, Mbak. Nah, baik, terima kasih pula kepada Kang Amin Fajri yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang gitu ya, Kang, terkait alumni mencari kursi. Terima kasih juga untuk semuanya, untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Makasih Neng Nabil. Makasih Bang Danu. Kru backstage, Kang Aher yang udah rapi-rapi set panggung. Oke, semuanya sehat-sehat. Thank you, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan lagi di atap alumni part 2. Cut. Exit. Lupa itu.